Bapak, tapi nanti Bapak yang tinjau sendiri. Pertanyaan saya, dulu di zaman Hindia Belanda, pemerintahan Belanda, kita masih sangat merasakan, atau nenek saya masih sangat merasakan bagaimana kekerasan di zaman Belanda. Beda dengan zaman saya sekarang. Pada waktu saya dididik, pada waktu zaman Belanda mereka dikerasi dengan sentuhan fisik. Tetapi kalau saya bandingkan kehidupan saya, pendidikan saya dengan nenek saya yang dulu, dia sudah meninggal, beliau sudah meninggal. Kalau saya ditanya kali-kali 1 sampai 10, ditanya dalam jangka waktu 3 detik, saya tidak bisa jawab. Tetapi nenek saya yang ditanya kali-kali 1 sampai 10, misalnya 8 kali 7 berapa, dalam jangka waktu kurang dari 3 detik, dia bisa jawab. Itu saya buktikan pada waktu sering membeli di tokonya di kampung. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menggunakan itu Bapak? Kita lihat di pendidikan Belanda itu kekerasannya sangat intens terhadap peserta didik, berbeda dengan sekarang. Kemudian yang kedua, di masyarakat terutama Kabupaten Mamasa masih banyak wilayah-wilayah yang betul-betul sangat masuk dalam wilayah 3T, dan masyarakat yang ada di dalam masih kental dengan adat istiadat. Jadi saya mengamati Bapak bahwa terkadang di dalam kehidupan persekolahan, terutama di dalam tempat saya, ada beberapa hal karena masyarakatnya sangat akrab sehingga terjadi kekerasan yang tidak disengaja. Artinya apa? Ada hal-hal yang dikomunikasikan, tetapi bukan berarti untuk melakukan perundungan, misalnya melakukan kekerasan terhadap fisik misalnya, psikis misalnya, tetapi kita melihat bahwa itu berpotensi untuk mengganggu kejiwaan anak. Itu terjadi karena pola kehidupan masyarakat yang sangat akrab sehingga cenderung candaan itu melukai hati perasaan anak ini. Jadi itu yang kedua, bagaimana Bapak melihat dan meluruskan itu sebagai upaya merubah kita ke depan di dalam kehidupan sosial yang masih kental dengan adat istiadat yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga Bapak, mungkin ini juga tidak relevan, yang dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara ada 3: Ingar Sasutlakda, Imade Magukarso, dan Tuturi Handayani. Saya penasaran Bapak, ini sering saya pertanyakan tapi belum mendapatkan jawaban yang signifikan. Di belakang Bapak ini, maaf, ada tertulis di atas logo itu pendidikan Tuturi Handayani, hanya Tuturi Handayani. Pada poin ketiga ini, kenapa hanya itu yang dituliskan pada logo itu? Kenapa tidak disertakan keduanya, yaitu Ingar Sasutlakda dan Imade Magukarso? Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ada 3 poin. Ya, saya jawab satu-satu ya. Yang pertama itu adalah dia permisalkan neneknya yang hidup di masa mungkin dia dapat masa penjajahan Hindia Belanda, tentang pendidikan keras, ya, seperti apa dunia pendidikan pada zaman itu. Sebenarnya setelah pulang Belanda pun pendidikan juga terhadap anak itu sangat keras. Itu masih terjadi tahun 70-an, mungkin tahun 60-an itu masih terjadi terhadap, masih sering terjadi kekerasan terhadap anak di sekolah-sekolah atau di satuan pendidikan. Kemudian kenapa sampai sekarang ini berbicara tentang kualitas Bapak Ibu ya? Terus pertanyaan saya kepada semua Bapak Ibu yang ada di sini, apakah hanya dengan kekerasan bisa membuat anak lebih pintar, bisa menjawab perkalian misalnya 7 kali 7 kurang dari 2 detik langsung dijawab? Tidak ya. Alangkah enaknya ketika anak juga senang belajar, ya, tanpa ditekan, tanpa dipukul, tapi dia juga luar biasa. Sepakat Bapak Ibu? Ya, coba bayangkan Bapak Ibu.
tahu ini perkalian ini bagian. Karena saya juga pernah rasakan. Disuruh kerja di papan tulis pelajaran fisika waktu itu sama si SMP. Semua orang naik di papan tidak tahu. Yang tidak tahu siapkan memang tanganmu. Ada jangka itu yang dari untuk kabur yang besar. Tangan ini habis, Pak. Tapi bagaimana perasaan kita ketika dipukul? Iya, memang kita tahu. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan bapak ketika anak bapak yang dipukul? Ya, tapi jangan juga bapak ibu ketika ada anak yang misalnya dicubit, dimain-main dicubit untuk mengendalikan saja si anak ini, langsung dilapor ke polisi bahwa ini sudah anak ini sudah kekerasan ini. Ya. Jadi ini sangat penting bapak ibu. Jadi mari kita di satuan pendidikan kita ini kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aman, asik, ya, baik tenaga pendidikan, pendidik maupun siswa-siswa kita.